Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Apakah kamu sudah melaksanakannya sebagai bentuk kepedulianmu terhadap lingkungan? Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal menyiram tanaman obat mereka. Sekarang mari kita simak informasi tentang tanaman obat berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan yang berjudul Merawat Tumbuhan dan Hewan. Kalian perhatikan ya. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak.
Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, di sini ada tabel cara mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Cara mencintai lingkungan, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah yang pertama, menghemat pemakaian air bersih di rumah. Yang kedua, menghemat pemakaian gas apa saja. Yang ketiga, menghemat pemakaian kertas. Yang keempat, menanam pohon di halaman yang kosong. Yang kelima, menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Sedangkan cara mencintai tumbuhan, hal yang harus dilakukan yang pertama, menyiram tumbuhan setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memberi obat pembasmi hama. Yang keempat, membersihkan bagian tumbuhan yang layu. Dan yang kelima, menjaga dari gangguan hewan. Cara mencintai hewan, hal yang harus dilakukan yang pertama, membuat kandang yang kuat dan kokoh. Yang kedua, memberi makanan dan minuman secara teratur. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Yang keempat, mengasihi dan menyayanginya. Dan yang kelima, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Nah, di sini ada contoh peta pikiran cara mencintai tumbuhan dan hewan. Cara mencintai hewan diantaranya adalah memberi makan dan minum hewan secara teratur, membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur, dan mengasihi dan menyayangi hewan dan tidak menyakitinya. Kemudian, cara mencintai tumbuhan diantaranya adalah menyirami tanaman secara teratur, memberi pupuk pada tanaman secara teratur, dan membasmi hama pada tanaman. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Christine selanjutnya. Dadah.